Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi tidak akan memanggil Mauro Zijlstra dan Ulla Romeni untuk memperkuat lini serang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas siapa? Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Bahrain dan Cina pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Riffa pada 10 Oktober. Sementara saat melawan Cina, skuad Garuda akan bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober mendatang. Jelang dua laga krusial tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan besar sudah bisa menurunkan Eliano Reijnders dan Maes Hilgers. Proses naturalisasi keduanya sudah disetujui DPR RI, dan saat ini tinggal menunggu jadwal sidang paripurna. Namun, Shin Tae-yong kemungkinan belum akan mendapatkan pemain baru di posisi penyerang saat menghadapi Bahrain dan Cina. Ulla Romeni yang selama ini diharapkan bisa bergabung masih belum menemui titik terang. Bahkan, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi FC Utrecht itu cukup berat dilakukan. Ulla Romeni, ya agak berat, ucap Arya Sinulinga, Sabtu, 7 September 2024. Sementara Mauro Zijlstra yang mengaku sudah sangat berminat memperkuat skuad Garuda justru belum diproses oleh PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra sumber, Instagram, Mauro Zijlstra, belum diajukan untuk jalani proses naturalisasi, ujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Lantas, siapa striker yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina? Kemungkinan, penyerang yang bakal dipanggil STY adalah juru gedor Timnas Indonesia U20, Jens Raven. Pemain FC Dordrecht U21 ini bisa menjadi opsi yang bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Dia telah membuktikan ketajamannya bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Bukan hanya membawa skuad Garuda Muda menjadi juara, dia menjadi top skor nomor 2 Piala AFF U19 dengan mencetak 4 gol. Statistik ini bisa dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk membawanya ke Timnas Indonesia Senior. Apalagi, pada laga kontra Arab Saudi dan Australia lalu, salah satu kelemahan skuad Garuda ada di lini depan. Banyak peluang yang gagal berbuah gol karena kurang klinisnya lini serang Timnas Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024. Penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah, Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk dua calon pemain Timnas Indonesia, satu tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub langkah tercepat, adalah memberangkatkan petugas pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, Jakarta Supratman, Selasa, 17 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela Timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir.
Eliano Reijers pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijers melalui Instagram. Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijers dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan 2 kali menjalani laga tandang yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan positif. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil membawa pulang 2 poin ketika bertemu 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya timnas Indonesia bakal punya tugas maha sulit ketika harus melakoni 2 partai tandang kontra Bahrain dan Cina. Jai Itzes dan kawan-kawan akan bersua Bahrain pada 10 September. Lalu skuad Merah Putih harus away ke kandang Cina 15 September. Lantas jika melihat rekam jejak kepelatihan 3 juru taktik timnas Indonesia, Bahrain, dan Cina, siapa paling mentereng? Yuk scroll ke bawah untuk mengetahuinya. Branko Ivankovic. Pelatih kepala Cina asal Kroasia, Branko Ivankovic. Pelatih berpaspor Kroasia ini terhitung baru menangani Cina, tepatnya sejak Februari 2024. Statistiknya juga tak terlalu apik. Bahkan pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina selalu mengalami kekalahan. Pertama dari Jepang 0-7, lalu kandas 1-2 dari Arab Saudi. Namun, Branko Ivankovic punya catatan mentereng dalam karirnya sebagai pelatih. Dia pernah menyumbang emas Asian Games 2002 untuk Iran. Bersama tim yang sama, Ivankovic mempersembahkan trofi juara Piala Asia Barat 2004. Shin Tae-yong, Indonesia. Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama ini sudah tidak diragukan lagi dalam karirnya sebagai pelatih timnas. Shin Tae-yong adalah sosok penting yang mengubah permainan timnas Indonesia jauh lebih baik sejak mulai bekerja pada Desember 2019. Dia membukukan sejumlah sejarah baru bagi timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah membawa Garuda menembus 16 besar Piala Asia 2023. Terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 plus sukses, membawa tim menahan imbang Arab Saudi plus Australia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Mazen Mahdi, AFP. Dibandingkan Shin Tae-yong dan Branko Ivankovic, nama Dragan Talajik tidak terlalu familiar. Maklum namanya lebih mentereng di level klub. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Bahrain, Talajik melatih tim Liga Bahrain, Al-Haldia SC. Puncak karirnya terjadi saat melatih tim Liga Arab Saudi, Al-Ittihad. Kala itu ia membawa tim menjadi juara Liga Champions Asia tahun 2004. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024. Penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah, Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk 2 calon pemain timnas Indonesia,
Satu tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub langkah tercepat, adalah memberangkatkan petugas pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, Jakarta Supratman, Selasa, 17 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mees Hilgers dan Eliano Rejders sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Rejders pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Rejders melalui Instagram. Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Rejders dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan 2 kali menjalani laga tandang yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan catatan positif. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil membawa pulang 2 poin ketika bertemu 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya timnas Indonesia bakal punya tugas maha sulit ketika harus melakoni 2 partai tandang kontra Bahrain dan Cina. Jai Izzas dan kawan-kawan akan bersua Bahrain pada 10 September. Lalu skuad Merah Putih harus away ke kandang Cina, 15 September. Lantas jika melihat rekam jejak kepelatihan 3 juru taktik timnas Indonesia, Bahrain, dan Cina, siapa paling mentereng? Yuk scroll ke bawah untuk mengetahuinya. Branko Ivankovic. Pelatih kepala Cina asal Kroasia, Branko Ivankovic. Pelatih berpaspor Kroasia ini terhitung baru menangani Cina, tepatnya sejak Februari 2024. Statistiknya juga tak terlalu apik. Bahkan pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina selalu mengalami kekalahan. Pertama dari Jepang 0-7, lalu kandas 1-2 dari Arab Saudi. Namun, Branko Ivankovic punya catatan mentereng dalam karirnya sebagai pelatih. Dia pernah menyumbang emas Asian Games 2002 untuk Iran. Bersama tim yang sama, Ivankovic mempersembahkan trofi juara Piala Asia Barat 2004. Shin Tae-yong, Indonesia. Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama ini sudah tidak diragukan lagi dalam karirnya sebagai pelatih timnas. Shin Tae-yong adalah sosok penting yang mengubah permainan timnas Indonesia jauh lebih baik sejak mulai bekerja pada Desember 2019. Dia membukukan sejumlah sejarah baru bagi timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah membawa Garuda menembus 16 besar Piala Asia 2023. Terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 plus sukses membawa tim menahan imbang Arab Saudi plus Australia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Mazen Mahdi, AFP. Dibandingkan Shin Tae-yong dan Branko Ivankovic, nama Dragan Talajik tidak terlalu familiar. Maklum namanya lebih mentereng di level klub. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Bahrain, Talajik melatih tim Liga Bahrain, Al-Haldia SC. Puncak karirnya terjadi saat melatih tim Liga Arab Saudi, Al-Ittihad.
Kala itu ia membawa tim menjadi juara Liga Champions Asia tahun 2004.